che non ven fora. Dove la sei? Sale piano. Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan Nami Movie. Di film kali ini saya ingin menceritakan alur sebuah film Italia berjudul Small Body. Film dengan latar tahun 1900-an ini menceritakan tentang seorang ibu muda bernama Agatha yang harus menerima kenyataan bayinya mati saat dilahirkan. Agatha mendengar tentang cerita sebuah gereja di daerah pegunungan yang dapat menghidupkan seorang anak yang lahir dalam keadaan mati. Dengan tekadnya yang bulat, Agatha pun memulai perjalanan berbahayanya untuk kehidupan anak yang dicintainya. Film dibuka dengan memperlihatkan Agatha yang sedang menjalani sebuah ritual rohani untuk menyambut sang jabang bayi. Semua tampak bahagia dan tentu saja termasuk Agatha sang calon ibu. Waktu berlalu hingga tibalah saatnya Agatha menjalani proses persalinannya. Agatha terlihat kesusahan saat mengeluarkan bayinya, namun si dukun beranak dengan tenang menuntun Agatha. Dan saat Agatha terlihat lemas tak berdaya setelah melahirkan bayi perempuannya, di sudut ruangan, si dukun beranak masih berupaya untuk menyelamatkan nyawa bayi Agatha. Namun takdir berkata lain, bayi Agatha tak bisa diselamatkan. Keesokan paginya, Agatha yang baru saja tersadar tentu saja bertanya tentang keberadaan bayinya. Suami Agatha hanya menjawab bahwa ia telah menguburkan bayi mereka. Kesedihan mendalam begitu dirasakan Agatha. Di luar jendela, Agatha melihat beberapa penduduk pesisir tengah melakukan sebuah prosesi kematian yang dipimpin oleh seorang pendeta. Tak lama kemudian, Agatha mendekati sang pendeta dan mengutarakan niatnya untuk membaptis bayinya yang telah mati dan memberinya nama. Agatha tak ingin bayinya terkena sebuah kutukan limbo, yaitu sebuah kutukan bagi jiwa-jiwa yang terjebak di antara surga dan neraka karena tak sempat dibaptis. Sang pendeta tentu saja menolak permintaan Agatha karena tak ada pembaptisan untuk bayi yang lahir dalam keadaan mati, termasuk bagi bayi Agatha yang belum sempat menarik nafas pertamanya. Kesedihan Agatha pun semakin bertambah tatkala ia tahu bahwa dirinya tak akan pernah bertemu lagi dengan bayinya meski itu di surga. Agatha yang saat itu sedang berjalan pulang diberitahu oleh seseorang agar Agatha menemui seorang pria tua bernama Ignace. Kepada Agatha, Ignace mengatakan bahwa ia pernah menyaksikan sendiri bahwa ada sebuah gereja di daerah pegunungan yang terletak di sebuah lembah yang disebut Lembah Dolais. Di sana ada pendeta yang bisa menghidupkan bayi yang mati saat dilahirkan, memberi kehidupan meski hanya satu tarikan nafas, dan itu waktu yang cukup untuk menamai dan membaptis sang bayi. Lalu tepat saat dini hari, terlihat Agatha yang datang ke makam sang bayi. Lalu Agatha pun mulai menggali makam bayinya tersebut. Agatha kemudian mengikat peti yang berisi bayinya dan meletakkan peti itu di punggungnya. Sambil mengayuh perahu yang dinaikinya, Agatha bersenandung pelan seolah-olah ia sedang meninabobokan sang bayi. Berhasil menyeberangi pulau tempat tinggalnya, Agatha kini harus melewati hutan untuk menuju daerah utara tempat gereja itu berada. Beberapa saat berjalan, Agatha berpapasan dengan seseorang bernama Lince yang menanyakan tujuan Agatha. Lince mengatakan bahwa Agatha telah mengambil jalan yang salah untuk ke utara. Lince lalu mengajak Agatha menuju arah yang benar agar Agatha tidak tersesat. Dalam perjalanan, Agatha yang berhenti sejenak
terlihat menahan nyeri karena ASINya kini sudah memenuhi payudaranya. Lince yang melihat itu lalu bertanya apakah Agatha memiliki anak. Singkat Agatha menjawab bahwa ia memiliki 1 orang putri. Agatha dan Lince kemudian tiba di sebuah desa. Di sana Lince membawa Agatha menemui seorang wanita tua. Lince melaporkan bahwa Agatha memiliki ASI. Ternyata Agatha hendak dijual sebagai pelayan yang bertugas untuk menyusui bayi majikan. Agatha yang seorang diri tentu saja tidak sanggup berontak menghadapi mereka. Bersama Lince dan juga beberapa pria, mereka membawa Agatha dengan kereta kuda. Dalam perjalanan, lalu rombongan Lince dan Agatha bertemu seorang wanita tua yang kemudian ikut bersama mereka ke dalam kereta kuda. Wanita tua itu memperhatikan Agatha dan kotak peti kecil yang dipeluknya. Ternyata wanita itu adalah seorang perampok, di mana kawanannya sudah bersiap menghadang kereta kuda tersebut. Komplotan perampok itu merampas semua barang-barang berharga yang ada di atas kereta kuda. Lince dan Agatha terlihat ketakutan, apalagi setelah perampok itu menembak salah seorang penumpang kereta yang berusaha kabur. Wanita perampok itu lalu meminta Agatha untuk menyerahkan kotak peti miliknya. Mereka mengambil paksa kotak peti Agatha, dan saat wanita perampok itu membukanya, terlihat ada raut iba di wajahnya. Wanita perampok itu lalu menyerahkan kembali kotak peti kecil milik Agatha dan menyuruh Agatha untuk segera pergi. Agatha dan Lince kemudian berhenti di tempat yang mereka rasa sudah cukup aman dari kawanan perampok tadi. Lince penasaran dengan isi kotak peti Agatha, sampai-sampai membuat seorang perampok mau membebaskan Agatha. Agatha lalu bertanya, adakah Lince tahu dengan lembah Dolais? Lince menjawab bahwa lembah itu dekat dengan tempat tinggalnya. Agatha pun meminta Lince untuk mengantarnya. Lince setuju asalkan ia mendapat bagian dari isi yang ada dalam kotak peti Agatha. Agatha menyetujuinya. Ia akan membagi separuhnya untuk Lince. Namun Lince baru diperbolehkan melihat isi peti itu saat sudah tiba di lembah Dolais. Lince dan Agatha kemudian tiba di depan mulut goa yang membelah sebuah pegunungan. Lince mengatakan bahwa itu adalah jalur tercepat untuk menuju lembah Dolais. Namun para penambang batu di sana melarang Agatha dan Lince untuk masuk ke dalam goa tersebut karena tak ada yang pernah berhasil keluar dari goa itu. Tapi tekad Agatha untuk segera sampai di lembah Dolais tak membuatnya takut untuk masuk ke dalam gua itu. Lince pun lalu mengikuti Agatha di belakangnya. Di dalam gua, mereka beberapa kali harus menemui dengan jalan yang buntu hingga membuat Lince mulai putus asa dan ketakutan. Agatha berusaha menenangkan Lince dan mengajak Lince untuk sejenak beristirahat. Agatha lalu bercerita tentang tempat tinggalnya yang berdekatan dengan laut. Lince terlihat antusias mendengar cerita Agatha karena tak sekalipun Lince melihat laut selama hidupnya. Tanpa terasa waktu berlalu, tiba-tiba dari kejauhan terlihat cahaya di ujung gua. Agatha dan Lince akhirnya berhasil keluar. Saat itu Agatha melihat ada noda darah di celananya. Agatha tak terlalu peduli. Ia tahu bahwa ia memang belum sembuh benar setelah proses persalinannya. Kemudian Lince dan Agatha mengisi perut kosong mereka dengan memakan jamur-jamur liar yang tumbuh di sekitar pepohonan. Lince pun mengajarkan Agatha cara memakan biji-bijian yang ada di sekitar hutan. Saat malam tiba, Lince membuat api unggun untuk menghangatkan mereka berdua. Kini hubungan mereka terlihat seperti dua orang sahabat. Lalu saat pagi telah tiba, Agatha dan Lince pun melanjutkan perjalanan mereka. Agatha harus berjalan melewati bukit yang cukup terjal, dan itu tak mudah bagi Agatha, hingga Lince harus membantunya. Lince berniat mencairkan suasana,
dengan berpura-pura membawa kabur kotak peti milik Agatha. Tentu saja Agatha ketakutan. Ia pun mengejar Lince yang akhirnya membuat mereka berguling ke bawah. Agatha terlihat menahan sakit di perutnya. Kini noda darah di celana Agatha semakin banyak. Lince yang melihatnya tentu saja tidak tega. Ia memapah Agatha hingga sampai di sebuah desa. Sejenak Lince meletakkan Agatha yang sudah pucat dan lemah. Lalu ia mengetuk sebuah pintu rumah. Seorang wanita paruh baya membukakan pintu untuk Lince. Ia terkejut bahwa putrinya yang sudah lama pergi kini pulang ke rumah. Dari dalam rumah terdengar suara pria yang tak lain adalah ayah Lince. Ia berteriak, tak sudi menerima lagi putrinya yang sudah memilih merubah jati dirinya menjadi seperti orang laki-laki. Akhirnya Lince mendapat bantuan dari seorang nenek tua. Mereka berdua membawa Agatha ke seorang tabib. Di sana luka-luka persalinan Agatha diobati. Lince baru tahu bahwa Agatha baru saja melahirkan beberapa hari yang lalu, dan kotak peti yang selalu dibawa Agatha ternyata adalah jasad bayinya. Kini Lince tahu apa maksud tujuan Agatha ke lembah Dolais. Studi meritati questo miracolo. Tastulantal santuare. Agatha yang sudah merasa membaik berniat melanjutkan perjalanannya. Salah seorang tabib meminta bayarannya kepada Agatha, namun Agatha tak memiliki uang sepeser pun, dan sebagai gantinya, para tabib itu meminta rambut Agatha. Terpaksa Agatha pun harus merelakan rambut indahnya. Di luar terlihat Lince yang sudah menunggu. Agatha meminta maaf kepada Lince karena tak bisa memberikan isi kotak petinya. Lince terlihat kecewa kepada Agatha karena tak berkata jujur kepadanya, dan ia pun enggan untuk meneruskan perjalanannya menemani Agatha. Lince hanya mengatakan bahwa tujuan Agatha sudah dekat. Agatha hanya harus menemukan sebuah danau, tempat di mana gereja itu berada. Lince lalu berjalan menjauh dari Agatha tanpa sedikit pun menghiraukan panggilan dari sahabat barunya itu. Lince! Kini Agatha harus berjalan sendirian melewati tebalnya salju pegunungan. Seorang pria dari tengah danau berteriak kepada Agatha bahwa Agatha harus menyeberang bila ingin sampai pada tujuannya. Sepertinya pria itu tahu betul kemana tujuan Agatha, tapi Agatha sudah mulai putus asa dengan tujuannya. Dengan berat hati, Agatha meletakkan kotak peti bayinya di atas air. Namun beberapa saat kemudian, Agatha tersadar bahwa ia tak ingin berpisah dengan bayi yang dicintainya. Lince yang akhirnya menyusul Agatha tak menduga dengan apa yang dilihatnya. Ia mendapati Agatha sudah terbujur beku tak bernyawa. Lince lalu mengambil dan membawa kotak peti bayi Agatha. Lince melanjutkan perjalanan yang belum sempat diselesaikan oleh sahabatnya itu. Akhirnya Lince tiba di gereja lembah Dolais. Seorang pendeta wanita tua membuka kotak peti itu dan menyerahkan jasad bayi Agatha kepada Lince. Sebuah ritual kemudian dilakukannya. Bayi Agatha pun hidup kembali, walau hanya satu tarikan nafas saja. Sambil berurai air mata, Lince menamai bayi perempuan itu sama seperti tempat asal Agatha, laut. Arwah bayi itu pun kini bebas dan tak terjebak lagi dalam kutukan limbo. Dan akhirnya Agatha bisa bertemu dengan putri kecilnya sesuai dengan harapan Agatha. Film pun selesai.